1 kelas 1B akan menampilkan roleplay terkait kepemimpinan dalam instalasi rekam medis. Kasus yang kami angkat adalah konflik antara dokter dan juga petugas coding terkait ketidaksesuaian diagnosis pada rekam medis. Sebelum masuk ke videonya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Davari Heriandra Saputra dengan nomor NIM 102 sebagai dokter. Saya Cindy Eria Prastianti dengan NIM 3070 sebagai kepala instalasi rekam medis. Saya Nisha Ayu dengan NIM 311 sebagai petugas distribusi rekam medis. Saya Nilofika Durbekis dengan NIM 112 sebagai petugas coding. Saya Nadila Vina Anastasia dengan NIM 3109 sebagai petugas coding. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Nadina, Ya, kenapa? aku bingung deh sama berkas rekam medis yang ini. Diagnosisnya cuma ditulis infeksi paru. Jadi gak spesifik kalau mau dikode. Iya, kalau diagnosisnya kurang lengkap, kita bisa salah beri kode. Permisi. Ini dokumen pasien yang kemarin kok belum bisa dikode ya? Saya hari ini butuh datanya. Mohon maaf dokter, diagnosis yang tertulis di sini kurang spesifik. Jadi kami agak kesulitan untuk menentukan kodenya. Tapi kan saya sudah menuliskan diagnosisnya. Masa masih belum cukup juga? Untuk coding, kami memerlukan diagnosis yang lebih spesifik, misalnya jenis infeksinya. Permisi. Mohon maaf, ini distribusi coding jadi terlambat karena coding belum selesai. Wah, kalau kayak gini, lapor rumah sakit bisa terlambat. Tapi ini kan sudah jelas, diagnosisnya sudah saya tulis di sini. Tapi diagnosisnya kurang spesifik dokter, jadi belum bisa Tapi kan bisa dilihat di catatan laporannya yang di belakang ini. Iya, kalau gini kan semuanya jadi terhambat. Wah, ada apa ini? Saya mendengar ada permasalahan terkait proses coding. Bisa dijelaskan apa yang terjadi? Dokter menuliskan diagnosis yang kurang spesifik ibu, sehingga kami sedikit merasa kesulitan untuk menentukan kodenya. Ini katanya saya tidak menuliskan diagnosisnya secara spesifik di sini. Padahal di belakangnya itu sudah tertera jelas, saya tulis di sini. Oh, begitu. Ya sudah, begini saja Pak Dokter. Bisakah Pak Dokter menuliskan diagnosisnya secara lengkap di sini supaya nanti proses coding jauh lebih mudah dan tidak terhambat lagi? Ya sebenarnya bisa sih, cuma saya harus lebih teliti lagi dalam mengecek diagnosisnya. Kalau diagnosis lebih jelas, proses coding juga bisa lebih cepat dan lebih akurat. Nah, kalau coding cepat selesai, distribusi berkas juga tidak terlambat. Oh, iya. Berarti akar masalahnya ada di kurangnya komunikasi sama ketelitian diagnosis ya? Ya sudah, begini saja. Saya beri kalian opsi. Yang pertama, dokter harus menuliskan diagnosis secara spesifik atau petugas rekam medis harus mengkonfirmasi kepada dokter bila diagnosisnya kurang tepat supaya nanti proses coding jauh lebih akurat. Saya setuju. Jadi kalau ada diagnosis yang kurang jelas, kami bisa langsung bertanya. Nah, saya setuju kalau komunikasi seperti itu bisa membantu kedua belah pihak. Dari roleplay pada video ini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi yang baik menjadi kunci yang sangat penting dalam melayani pasien. Tugas kami sebagai perekam medis tidak hanya mengolah berkas, namun memastikan bahwa informasi dari diagnosis hingga asesmen pada pasien juga harus jelas dan akurat. Melalui komunikasi dan kerjasama tim yang baik, konflik dalam organisasi dapat terselesaikan dengan lebih efektif. Selain itu, setiap anggota organisasi harus memahami perannya masing-masing agar tujuan bersama dapat tercapai. Kejelasan informasi dan komunikasi yang terbuka antara tenaga kesehatan sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Dengan kepemimpinan yang baik, organisasi akan lebih terarah, efektif, dan juga dapat menyelesaikan permasalahan. Sekian video dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum